Hi, hi, hello. Hello, hello, hi. Shalom, everyone. How are you today? Are you fine? I hope you in good health. Okay, student. Today, we will start our lesson thematic. But before we enter into our lesson, I invite you to pray. Let's pray. Our Father in heaven, we really thank you for your blessing, for this healthy, for everything, for your grace in our life until this morning. God, now we want to start our lesson thematic. Please guide us so we can understand, all of the students can understand about this topic today. Thank you God, thank you Jesus. Amen. Oke student, kita akan masuk pada pembelajaran kita. Pastikan kamu sudah like, comment, dan subscribe this channel, oke? Hari ini kita di tema 9 ya, tema I. Di subtema 1 pembelajaran yang keempat. Open your book, page 22. Okay guys, what can you see from this picture? Ya, ini adalah penampakan Gunung Bromo ya. How about this one? Ini adalah penampakan yang berbeda, yaitu penampakan Danau Toba. Adakah di antara kamu anak-anak teacher yang sudah pernah mengunjungi tempat ini? Ayo coba acungkan tangan. Oke, mungkin sebagian di antara kamu sudah pernah mengunjungi kedua tempat ini ya. Atau mungkin sebagian ada yang mengunjungi salah satunya, atau ada yang belum pernah mengunjunginya. It's okay. Gak apa-apa ya. Nah, kamu perhatikan saja dulu gambarnya. Nah, apa sih yang membedakan kedua gambar ini? Oh, ya teacher. Kalau Gunung Bromo itu kan dia pegunungan. Kalau Danau Toba itu danau, perairan. Okay, that's right ya. Nah, ini anak-anak teacher, kita akan belajar mengidentifikasi berbagai penampakan di Indonesia, menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tulisan, menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan masyarakat. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, teacher harapkan kamu memiliki sikap, rasa ingin tahu, percaya diri, dan memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, anak-anak teacher, penampakan alam di Indonesia amat beragam ya, dan juga memiliki ciri-ciri yang berbeda antara suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Apa itu penampakan alam, teacher? Kita sudah pernah belajar ya di tema-tema sebelumnya. Penampakan alam itu merupakan segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi, yang bisa kelihatan. Contohnya, apa yang bisa kelihatan? Oh, sungai, oh pantai, teacher, gunung, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan diagram berikut. Ini adalah penampakan alam terutama yang ada di wilayah Indonesia ya. Nah, luas wilayah Indonesia, negara kita sendiri diperkirakan sekitar 5.193.250 km persegi yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Karena negara kita adalah negara kepulauan, Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Nah, perhatikan diagram ini tadi, ini adalah penampakan alam. Penampakan alam itu terdiri dari atas dua jenis, daratan dan perairan. Daratan itu sendiri dibagi lagi. Terdapat wilayah gunung, lembah, dataran rendah. Ada yang tahu apa itu lembah? Ya, benar. Lembah itu adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Nah, yang mungkin pernah pulang kampung wilayah Sumatera Utara bagian ke arah Toba, mungkin pernah ya, banyak sana lembah ya. Wilayah perbukitan juga banyak. Di wilayah Jawa juga banyak ya.
Nah, kemudian wilayah perairan itu meliputi lautan, ada danau, ya. Kemudian ada pembagian lagi sungai dan rawa. Nah, pada halaman 23, di sana terdapat tabel yang berisi kenampakan alam dan contoh wilayah di Indonesia. Teacher minta kamu mengisi tabel tersebut. Di situ sudah terdapat satu contoh, yaitu Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Agung di Bali, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Kamu isi berikutnya dari nomor 2 hingga nomor 9, oke? Tuliskan di textbook-nya saja ya. Nah, kenampakan alam tadi kan beragam. Menurut kamu kenampakan alam itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja ya? Ada yang tahu? Mari kita lihat. Misalnya, ini adalah wilayah perkebunan ya. Apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar ini? Iya, mereka sedang memetik teh. Teh adalah berada di wilayah perkebunan. Perkebunan teh ya, berada di wilayah pegunungan. Selain perkebunan teh, apalagi ya yang bisa dimanfaatkan di wilayah pegunungan atau dataran tinggi? Ya, bisa perkebunan sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Artinya, masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi atau pegunungan bisa dimanfaatkan untuk kawasan pertanian ya atau perkebunan. Kemudian gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa, Nak? Iya, ini adalah gambar sungai ya. Nah, sungai-sungai di Indonesia banyak dimanfaatkan loh. Untuk apa ya, teacher? Sebagai pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian gambar paling bawah, ini adalah wilayah pantai. Di wilayah pantai, biasanya masyarakat setempat memanfaatkannya sebagai pertambakan garam, tambak garam. Kemudian juga apa yang lain? Budidaya perikanan. Nelayan banyak yang bekerja di wilayah pantai ya. Nah, selain ini mungkin ada banyak lagi pemanfaatan kenampakan alam, bisa kamu cari sendiri ya. Coba kamu buka halaman 24. Di halaman 24 ada teks berjudul Penambang Belerang di Lembah Ijen. Nanti kamu coba baca sendiri teksnya ya. Dan kamu ceritakan sendiri apa pemanfaatan yang masyarakat lakukan di wilayah Lembah Ijen. Perhatikan pada halaman 26, di sana terdapat dua gambar iklan. Nah, nanti kamu coba bandingkan ya. Gambar iklan A dan gambar iklan B pada halaman 26. Nah, anak-anak teacher, perbedaan alam suatu daerah seharusnya tidak menghalangi masyarakat untuk tetap bersatu ya. Contoh masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi bukan berarti tidak bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pantai. Banyak yang bisa dilakukan. Contoh ketika terjadi perdagangan, masyarakat yang dari wilayah pegunungan membawa sayur dan buah untuk didagangkan di wilayah pantai, atau mereka saling bertukar. Masyarakat pegunungan memerlukan ikan dari hasil perikanan di pantai. Masyarakat pantai memerlukan buah dan sayur hasil dari pegunungan. Nah, ini akan menciptakan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kecilnya nih, kamu di lingkungan sekolah. Apa yang akan kamu lakukan untuk menciptakan hidup rukun dalam kehidupan di lingkungan sekolah? Perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang mereka lakukan anak-anak itu? Ya, mereka sedang gotong royong ya atau kerja bakti. Baik, ya ini di lingkungan sekolah, mereka terlihat sangat bergembira melaksanakan tugasnya masing-masing ya. Nah, melalui kegiatan gotong royong ini, tentu secara otomatis akan tercipta hidup rukun antara siswa yang satu dan juga yang lain. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyiram bunga.
dan lain sebagainya. Selain memupuk persatuan dan kesatuan, kegiatan gotong royong juga bisa menciptakan kerukunan tadi. Jadi kamu harus hidup rukun, bisa berdampingan dengan orang lain. Di rumah juga harus begitu, harus bisa hidup rukun antara kamu dengan adik kamu dengan kakak, abang, bahkan dengan orang tua kamu. Apalagi di masa pandemi ini, kita menghabiskan banyak waktu di rumah ya sehariannya. Maka bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebosanan? Supaya tidak tercipta yang namanya berantem teacher dengan adik. Jangan seperti itu. Tetapi walaupun sepanjang hari dalam beberapa bulan terakhir ini kamu banyak di rumah, beraktivitas bersama dengan adik, kakak, abang, mama, papa, berusahalah untuk senantiasa menciptakan kerukunan. Nah, baiklah anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Teacher harapkan kamu sudah mampu mengidentifikasi berbagai penampakan alam di Indonesia, kemudian sudah mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis, serta sudah mampu menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 4, teacher minta kamu mengerjakan ayo berlatih halaman 28. Tuliskan dengan rapi dan jelas. Okay, student, this is the end of our lesson today. Stay healthy. Don't forget stay at your home.